Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja, kerja keras, patuh pada orang tua, menikah dengan perempuan baik-baik, dan punya anak yang membanggakan keluarga. Sampai malam itu terjadi. Malam ketika motor saya tergelincir di jalan basah Jakarta, hujan deras mengguyur tanpa ampun dan saya tergeletak di aspal dingin dengan darah mengalir dari kepala. Saya ingat betul rasa sakit yang menusuk, napas tersengal, dan pikiran bahwa mungkin ini akhir dari segalanya. Lalu ada suara langkah cepat mendekat. Sebuah mobil berhenti, pintu terbuka, dan seorang pria tinggi tegap dengan jaket dokter basah kuyup membungkuk di atas saya. "Tenang, Mas. Saya dokter. Saya akan bantu," katanya dengan suara tenang tapi tegas. Namanya Dr. Pratama. Matanya tajam, wajahnya tegas khas pria Jawa yang alpa, tapi ada kelembutan di sana yang membuat saya merasa aman untuk pertama kalinya malam itu. Dia membawa saya ke rumah sakit swasta di Jakarta Selatan tempat dia bekerja. Malam itu, dia yang menangani saya langsung, membersihkan luka, menjahit, memeriksa cecan. "Kamu beruntung, Mas Adit. Hanya gegar otak ringan dan luka luar. Besok bisa pulang," katanya sambil tersenyum tipis. Saya, Aditya Rahman, saat itu hanya bisa mengangguk lemah. Tapi entah kenapa, tatapan matanya membuat jantung saya berdegup lebih kencang daripada rasa sakit di kepala. Beberapa hari berikutnya, saya kembali ke RS untuk kontrol. Arga selalu ada, meski sebenarnya bukan jadwalnya. Dia bertanya tentang pekerjaan saya sebagai marketing di perusahaan properti, tentang keluarga di Bekasi, tentang hobi saya naik motor keliling Jakarta. Percakapan kami mengalir alami. Dia cerita tentang masa kecilnya di Solo, tentang bagaimana dia jadi dokter karena ingin menyelamatkan orang seperti ayahnya yang meninggal karena kecelakaan. "Hidup ini rapuh, Adit. Kita harus hargai setiap momen," katanya suatu sore saat kami duduk di taman RS. Saya mulai sadar ada yang aneh dengan perasaan saya. Setiap kali dia menyentuh lengan saya untuk periksa tekanan darah, ada getar yang tidak biasa. Saya yang selama ini yakin heteroseksual, pernah punya pacar perempuan, tiba-tiba gelisah. Di masyarakat Indonesia ini, apalagi keluarga saya yang religius, hal seperti ini tabu. Tapi Arga, dia berbeda. Dia buat saya merasa dilihat, benar-benar dilihat sebagai manusia. Suatu malam, setelah kontrol terakhir, dia mengajak saya minum kopi di warung Dekaters. Hujan lagi, seperti malam kecelakaan itu. Kami duduk berhadapan, uap kopi mengepul. "Adit, sejak malam itu aku sering mikirin kamu," katanya tiba-tiba, suaranya pelan tapi serius. Saya terdiam. Jantung saya berdegup kencang. Aku gay, Adit. Dan aku rasa ada sesuatu di antara kita. Dunia saya seperti berhenti berputar. Saya bangkit, bilang harus pulang, dan pergi tanpa kata. Malam itu, saya nangis di kamar kosan. Bukan karena takut, tapi karena saya sadar. Saya juga merasakan hal yang sama. Setelah pengakuan Arga itu, saya menghilang. Tidak balas chatnya, tidak datang kontrol lagi meski luka saya belum sembuh total. Saya takut. Takut pada diri sendiri, takut pada apa yang masyarakat bilang, takut pada keluarga. Di Indonesia ini, jadi gay bukan hal mudah. Berita tentang raya waria, ceramah ustadz yang mengharamkan, gosip tetangga, semua membuat saya gemetar. Tapi Arga tidak menyerah. Dia datang ke kantor saya suatu siang, bawa makan siang. "Adit, kita perlu bicara," katanya di lobi. Rekan kerja saya memandang curiga. Saya ajak dia ke rooftop kantor. Di sana, angin Jakarta berhembus kencang. "Kenapa kamu lari?" tanyanya lembut. Saya cerita semuanya, bagaimana saya besar di keluarga yang mengharapkan saya jadi anak soleh, nikah muda, punya cucu untuk orang tua. Bagaimana teman-teman saya sering bercanda kasar tentang nyebanci atau homo. "Aku nggak tahu ini apa, gak.
Aku takut dosa, takut dikucilkan, kata saya dengan suara bergetar. Arga memeluk saya pelan. Peluk pertama dari pria yang buat saya merasa hangat. Aku juga pernah begitu, Adit. Keluargaku di Solo Konserati. Ayahku polisi, ibuku guru ngaji. Saat aku coming out, mereka marah besar. Tapi sekarang, pelan-pelan mereka terima. Karena cinta itu nggak salah. Kami mulai bertemu diam-diam, jalan malam di Ancol, nonton bioskop di mal sepi, atau sekadar ngobrol di mobilnya. Arga alpha banget, protekti, tegas, tapi lembut sama saya. Dia ajari saya bahwa cinta sesama jenis bukan penyakit, bukan tren barat, tapi bagian dari manusia. Di Indonesia pun ada sejarahnya, waria di Bugis, bisu di Sulawesi, tapi aman sekarang semua dianggap tabu. Perasaan kami semakin dalam. Arga bilang dia jatuh cinta sejak malam kecelakaan itu. Kamu kuat, Adit. Meski terluka, kamu nggak menyerah. Saya juga jatuh cinta. Cinta pertama yang begitu dalam, begitu nyata. Tapi rahasia tidak bertahan lama. Suatu hari, adik saya, Rina, melihat chat Arga di HP saya. Kak, ini apa? Kamu sama dokter itu, tanyanya dengan mata melebar. Saya panik. Rina cerita ke ibu. Malam itu, rumah gaduh. Ibu nangis, ayah marah besar. Kamu gila ya? Di keluarga kita nggak ada yang begini. Ini pengaruh kota, pengaruh teman, bentak ayah. Saya diam saja. Hati saya hancur. Tapi Arga datang ke rumah, nekat. Om, tante, saya cinta sama Adit. Saya hormati keluarga, tapi tolong ingatkan kami. Ayah mengusirnya. Keluar. Jangan dekati anakku lagi. Setelah kejadian itu, hidup saya jadi neraka. Keluarga memaksa saya putus hubungan dengan Arga. Ayah bilang akan cari perempuan untuk saya nikahi. Ibu nangis tiap hari, bilang saya bikin malu keluarga. Tetangga mulai gosip karena adik cerita ke temannya. Saya pindah kosan tapi tetap kerja. Arga masih hubungi saya diam-diam, kami bertemu di tempat rahasia, seperti hotel kecil di pinggiran Jakarta. Di sana, kami bisa jadi diri sendiri. Arga cerita tentang pasien-pasiennya yang juga yang depresi karena tekanan masyarakat. Kita nggak sendirian, Adit. Tapi kita harus kuat. Suatu hari, kejutan besar terjadi. Di kantor ada rapat besar dengan direksi. Saya presentasi proyek baru. Saat masuk ruang rapat, saya membeku. Di sana, duduk Arga Pratama, ternyata dia direktur medis di grup perusahaan yang akan kami ajak kerjasama untuk klinik karyawan. Tatapan kami bertemu. Saya gemetar. Presentasi saya kacau. Setelah rapat, saat yang lain keluar, Arga bilang lantang di depan bos saya, proyek ini bagus, tapi presenternya kayaknya kurang percaya diri. Mungkin karena trauma kecelakaan lalu. Atau karena hal pribadi. Senyumnya sinis. Dia ejek saya. Dokter kan biasa selamatin orang, tapi kadang orang itu sendiri yang gak mau diselamatkan. Bos saya tertawa, tapi saya merasa dihina. Malam itu, saya telepon Arga. Kenapa kamu begitu? Kamu ejek aku di depan orang. Dia diam lama. Adit, aku capek sembunyi. Aku ingin kita terbuka. Tapi kamu masih takut. Itu puncak konflik kami. Saya marah, bilang dia egois. Kami bertengkar hebat. Saya putuskan hubungan. Hidup tanpa Arga kosong. Saya depresi, kerja menurun. Keluarga senang bilang saya sembuh. Tapi saya tahu ini bukan sembuh, ini pura-pura. Beberapa bulan kemudian ayah sakit. Serangan jantung. Saya bawa ke tempat Arga kerja. Arga yang tangani ayah saya. Dia selamatkan nyawa ayah lagi. Setelah operasi, Arga datang ke ruang tunggu. Ayahmu stabil.
Tapi Adit, aku masih cinta kamu. Ayah dengar dari balik tirai. Dia diam. Ayah pulih pelan. Di rumah, dia mulai bertanya tentang Arga. Dokter itu. Dia yang selamatin kamu dulu juga, ya? Saya angguk. Ayah diam lama. Dulu ayah marah karena takut. Takut kamu susah di masyarakat ini. Tapi lihat, dokter itu selamatkan ayah 2 kali. Pelan-pelan ayah mulai terbuka. Bukan langsung terima, tapi tidak marah lagi. Ibu juga melihat ayah berubah. Saya hubungi Arga lagi. Kami bertemu di Taman Res, tempat pertama kami ngobrol dalam-dalam. Makan aku, gak. Aku takut kehilangan keluarga, tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Arga peluk saya. Aku juga salah. Aku ejek kamu karena frustrasi. Aku ingin kamu berani, tapi aku lupa kamu butuh waktu. Kami balikan. Kali ini lebih hati-hati tapi lebih kuat. Arga ajak saya ke komunitas support di Jakarta, tempat aman untuk cerita. Di sana, saya dengar banyak kisah, ada yang dikucilkan keluarga, ada yang bunuh diri karena tekanan, tapi ada juga yang diterima pelan-pelan. Konflik belum selesai. Di kantor, gosip mulai menyebar karena rapat itu. Bos saya tanya langsung, Adit, kamu sama dokter Arga? Saya angguk. Bos diam lalu bilang, yang penting kerja bagus. Urusan pribadi urusan kamu. Tidak semua terima. Ada rekan kerja yang menjauh, ada yang ejek diam-diam, tapi Arga selalu ada, pegang tangan saya di saat sulit. Suatu hari, pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Teman sekantor saya yang dulu dekat, sebarkan foto kami berdua di media sosial anonim. Gosip meledak. Keluarga besar marah lagi. Paman bilang saya bikin malu marga. Ayah bela saya. Cukup. Adit anakku. Dia bahagia, itu yang penting. Itu pertama kali ayah bela saya terbuka. Tahun berganti. Kami jalani hubungan dengan lebih terbuka, meski masih hati-hati. Arga pindah kerja ke lain agar tidak ada konflik kepentingan. Kami tinggal bersama di apartemen kecil di Jakarta Pusat. Konflik masyarakat masih ada. Saat kami jalan berdua, kadang ada pandangan aneh, bisik-bisik. Di masjid, saya masih sholat, tapi hati lebih tenang karena saya yakin Tuhan Maha Pengasih. Arga ajari saya tentang penerimaan diri. Di Indonesia, kita minoritas. Tapi kita manusia, Adit. Kita punya hak cinta. Kami ikut aksi damai untuk hak LGBT, tapi dari belakang layar, donasi, support online. Tidak nekat karena tahu risikonya. Suatu malam, ayah telepon. Adit, bawa Arga ke rumah. Ibu masak opor ayam kesukaanmu. Saya nangis di telepon. Itu pertama kali keluarga undang Arga sebagai pasangan saya. Di rumah Bekasi, makan malam sederhana tapi hangat. Ayah bilang ke Arga, terima kasih sudah rawat anak saya. Bukan hanya badan tapi hati. Ibu peluk Arga. Makan kami dulu, nak. Arga menangis. Saya juga. Tapi tidak semua happy ending instan. Adik saya, Rina, masih sulit terima. Dia bilang malu sama teman-temannya. Kami beri waktu. Di masyarakat luas, perjuangan panjang. Berita tentang penolakan masih sering. Tapi kami pilih jadi teladan, hidup baik, hormati orang lain, bantu sesama. Kini, beberapa tahun kemudian, saya lihat kembali malam kecelakaan itu sebagai berkah. Tanpa itu, saya tak bertemu Arga. Tanpa ejekan di ruang rapat itu, mungkin saya tak pernah berani hadapi diri sendiri. Kami tidak nikah resmi, di Indonesia belum bisa, tapi kami komitmen seumur hidup. Keluarga pelan-pelan terima sepenuhnya. Ayah bahkan ajak Arga mancing bareng. Ibu kirim makanan ke apartemen kami. Saya sadar, cinta sejati butuh perjuangan.
Ada pengkhianatan dari teman, ada penolakan masyarakat, ada konflik batin. Tapi ada juga penerimaan, pengampunan, dan cinta yang lebih kuat. Di negeri ini jadi tidak mudah. Tapi kami buktikan bahwa manusiawi itu universal, cinta, saling jaga, saling Saya pernah pikir Dokter Alpha yang selamatkan saya malam itu akan jadi musuh karena ejekannya. Tapi ternyata dia yang ajari saya arti berani mencinta. Dan hidup, meski penuh luka, tetap indah jika kita pilih cinta. Terima kasih Arga. Terima kasih keluarga. Terima kasih Indonesia yang meski keras, masih punya ruang untuk harapan.